Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai ibadah kita. Karena jam terus berjalan, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan kembali datang kepada Tuhan. Kita satukan hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia. Kita tanggalkan semua beban hidup kita. Kita kembali menyembah Dia. Kita akan pujian yang berkata, Yesus sahabatku. Haleluya Tuhan. Mari dengan kesungguhan hati kita datang kepada Tuhan. Bahwa Yesus adalah sahabat dalam kehidupan kita. Kami bersyukur pada Ibu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan bersyukur. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Ya Tuhan. Yesus Kau rajaku, Kau pemimpin hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Haleluya. Mari kita pujian ini katakan, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Yesus, Kau rajaku, Kau benteng hidupku. Sekalipun
besar bagiku di setiap langkahku. Kami bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu ya Tuhan di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Mari cuma saja menyanyikan lagu ini, katakan ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu ya Tuhan. Kami yang bertata dalam dan surga, kembali Tuhan kami anak-anak-Mu Tuhan, datang ke hadirat-Mu untuk memuji membesarkan nama-Mu Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan para pelayan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. WL, singer, pemain musik, OHP dan Asyir Remadi Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan Yesus. Segala roh jahat yang akan mengganggu kami Tuhan, kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap Tuhan untuk memulai pada kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kita masih berdiri saudara. Kita akan memuji membesarkan nama Tuhan. Kita kata pujian berkata Tuhan hadir, masuk hadirannya. Mari kita bersama-sama bagi nama Tuhan. Kita berlomba-lomba bagi Tuhan. Bahwa Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Berikan senyuman buat Tuhan. Mari kita bersama-sama. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Mana semua ada Tuhan? Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Mari kita berlomba bagi Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru. Bersukacita sekarang hidupkan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Amin. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian Tuhannya. Bisa bagi Tuhan, angkat tanganmu semuanya. Haleluya. Sudah panas saudara? Amin, haleluya. Kembali kita akan menyembah Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan membaca ayat mas kita yang terdapat di wadah jemaat Bapak Ibu Saudara yang sudah pegang. Kita baca bersama-sama dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi kata-katanya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita taruh wadah jemaat kita. Kembali kita datang kepada Tuhan. Kita akan menyembah Dia. Kita akan sujud di mesa Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan. Kita tanggalkan semua beban kita kepada Tuhan. Kita serahkan semua pada Tuhan. Karena barang siapa percaya kepada Tuhan, sesuatu pasti akan terjadi. Mari kita bicara bila hati berdoa. Haleluya Tuhan. Bila hati terasa berat ya Tuhan, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul salah bebanku. Sekali kata bila hati terasa berat, kami datang padamu. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik ya Tuhan. Kalau kiranya Bapak Engkau melakukan kami Tuhan di rumah ini ya Tuhan, dengan tidak merasa apapun. Tuhan terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kesehatan yang Kau berikan sampai saat ini kepada kami ya Tuhan, nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan selalu kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Bapak Kau pimpin Tuhan ibadah kami ini ya Bapak. Dari awal pertengahan ibadah akhirnya kiranya Kau hadir Tuhan tengah-tengah kami ya Tuhan. Pimpin ibadah kami ini ya Tuhan Yesus Kristus. Biarkanlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar layak di hadapan-Mu ya Bapak. Tuhan Yesus Kristus, bentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biarkanlah apapun yang diberikan oleh hamba-Mu itu melalui dari hati-Mu saja ya Tuhan Yesus Kristus. Biarkanlah Tuhan firman yang sudah diberikan dengan hamba-Mu ini ya Bapak bisa menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bisa menjadi terang bagi jalan kami juga ya Bapak. Tuhan berbicara dalam hati kami, buka hati pikiran kami Tuhan, telinga kami ya Tuhan. Kiranya Kau patahkan segala jahat mampu kami saat kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau pakai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama saja Tuhan kami berdoa dan ucap syukur ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara, saya serahkan langsung kepada hamba-Nya. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mau baca firman Tuhan pagi hari ini dalam kitab Mazmur di pasal 42. Kita mau baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat 6. Kita akan membacanya bergantian. Saya ayat yang ganjil, nanti saudara ayat yang genap. Mazmur 42 ayat pertama, kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang menunjukkan semua yang berat, dan juga jiwaku merindukan. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku, siang dan malam, rasanya hati berkata kepadaku, di mana Allahku? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Bergelisah dengan diriku, berharap pada Allah, aku akan bersyukur lagi kepadanya, memohon rahmat-Ku. Ayat 6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, Mazmur 42 ini ditulis oleh Mazmur dengan maksud untuk mengangkat keluar suatu kondisi atau suatu keadaan yang sulit yang dialami oleh si pemazmur ini ya saudara. Dan pemazmur sedang mengalami masalah demi masalah yang datangnya beruntun ya, bertubi-tubi ya, sehingga menjadi suatu tekanan yang berat di dalam jiwanya, dan ini sangat menggelisahkan bagi pemazmur. Saudara kasihan Tuhan, kenyataan hidup yang bisa terjadi pada setiap orang-orang percaya adalah mengalami suatu masalah, pergumulan dalam kehidupan umat manusia ya, termasuk kesesakan jiwa ya, yang sering dialami. Dan setiap manusia akan sering mengalami ini ya sepanjang kehidupan mereka, sekalipun mereka sudah berusaha untuk menghindarinya. Dan ketika itu terjadi ya saudara, pergumulan dalam kehidupan kita, dan yang lebih membuat frustasi adalah justru ketika kita sangat membutuhkan Tuhan ya, Tuhan absen dalam kehidupan kita. Sepertinya Tuhan gak ada dalam kehidupan kita.
memang Tuhan kadang tidak mudah ditemui, ya. Sebagaimana seorang anak yang lepas dari tangan orang tuanya, ya, pada suatu keramaian, ya. Demikian juga kita, ya, kita merasa sendirian tanpa ada yang memegang kita, ya. Dan kita merasa Allah itu sepertinya nggak peduli dengan apa yang kita alami, ya. Jujur saja saudara, mungkin kita juga pernah mengalami demikian, ya. Jarang kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, dan ketika menghadapi itu, ya, bahkan kita meragukan, ya, Tuhan, ya, karena kita kayaknya nggak tahu harus ngapain lagi, ya. Dan itulah absennya Allah dalam persoalan kehidupan orang Kristen yang dihadapi sepanjang masa-masa kini, ya. Saudara, demikian juga Mazmur 42 ini, di mana pemazmur mengalami juga pergumulan, ya, dan absennya Tuhan dalam kesulitan hidup yang pemazmur alami, ya. Pemazmur ini mengalami jiwa yang gelisah, ya, tertekan, ya, melalui kata-kata yang memilukan, ya, saudara, yang mengungkapkan perasaan hatinya, ya. Maka lahirlah Mazmur 42 ini, ya, Mazmur ratapan, ya. Mazmur 42 ini adalah Mazmur ratapan. Dan kalau kita telahkan, saudara, besar kemungkinan pada saat itu pemazmur dan orang-orang Israel lainnya menjadi tawanan kerajaan bangsa Babel, ya, dan hidup di dalam pembuangan. Kalau kita bayangkan, saudara, orang yang mengalami pembuangan ini, ya, pasti mereka tidak diperlakukan secara manusiawi, ya, seperti kerja paksa, ya, terus maki-makian dan cemooh yang menjadi bagian hidup mereka sehari-hari, saudara, ya. Dan ketika itu mereka, jiwa mereka tertekan, ya. Padahal mereka itu umat pilihan Allah, ya. Kebanggaan bahwa mereka pernah menjadi bangsa besar, ya. Kebanggaan sebagai dulunya sebagai umat kesayangan Allah menjadi hanya kenangan, karena pada saat itu mereka menjadi budak. Bertahun-tahun mereka hidup menderita, ya. Dan bertahun-tahun juga mereka berseru pada Tuhan, memohon kemurahan Tuhan agar Tuhan menolong hidup mereka. Tapi saudara, apa? Allah tidak menjawab. Seolah-olah Tuhan tidak hadir lagi dalam kehidupan umat Israel. Dan kerinduan untuk bertemu dengan Allah, ya, melanda hati umat Israel ini, ya, diwakili oleh sang pemazmur, kan, di ayat yang kedua, Mazmur 42 ayat kedua, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Saudara, saya kira pemazmur ini melukiskan seekor rusa yang berada di sebuah hutan yang kering kerontang, gitu, ya, yang gak pernah hujan, ya, sehingga semua daun, semua rumput, semua pohon itu pada mati. Gak ada lagi rumput yang hijau, gak ada lagi pohon yang hidup. Air juga gak ada, saudara, selain tanah kering dan yang retak-retak, saudara. Dan kalau kita imajinasikan, saudara, ketika rusa itu berjalan dengan lemah, ya, mungkin dia gak makan, gak belum minum, ya, pandangannya sayu, penuh kekecewaan, ya, perasaannya tertekan dan gelisah, ya, karena berhari-hari berjuang untuk menahan haus dan lapar, tenggorokannya kering, ya. Dan
Gak ada kebutuhan lain yang ada di dalam dirinya kecuali menemukan sungai yang berair. Dia sadar bahwa tanpa air hidupnya akan berakhir. Dan itulah menjadi gambaran ya, seperti jiwa yang dilanda kerinduan untuk bertemu dengan Allah. Seperti digambarkan oleh pemazmur ada rusa yang merindukan air. Demikian juga orang-orang bangsa Israel merindukan Allah. Saudara, ratapan kerinduan akan Allah diungkapkan lebih lanjut di ayat yang ketiga. Jiwaku haus kepada Allah, pada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jiwa yang haus dibandingkan dengan Allah yang hidup. Sini saudara, ada perkataan Allah yang hidup. Ini melukiskan bahwa Allah adalah pribadi yang hidup, yang berbeda dengan dewa-dewa Babel yang mati. Ya, pada waktu itu kan orang-orang Babel itu menyembah dewa-dewa, ya, banyak dewa-dewanya. Dan juga menyatakan bahwa Allah adalah sumber kehidupan dari segala sesuatu, ya, di mana jiwa pemazmur ini bergantung kepada Allah yang hidup ini, ya. Dan dia yakin bahwa tanpa Allah dia akan binasa. Nah, itu ketika keadaan seperti itu, pemazmur bertanya, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara, ini suatu pertanyaan yang lahir karena kebutuhan yang besar, kebutuhan yang urgent, yang sungguh-sungguh berdesak, ya. Bilakah atau kapankah, ya, aku boleh melihat Allah? Jadi kita lihat dari tulisan ini bahwa pemazmur ini benar-benar rindu, haus, ya, untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, karena permohonannya, doanya yang sudah dipanjatkan berulang-ulang, tapi pemazmur merasa bahwa respon dari Allah itu nggak ada. Dan pemazmur ini juga pasti menyadari siapa dirinya, ya, siapa si Allah yang sebenarnya. Pemazmur ini adalah orang yang berdosa, sedangkan Allah itu adalah pribadi yang kudus, yang berdaulat. Dan ketika Allah tidak mau ditemui, ketika Allah tidak mau berkenan ditemui oleh seorang pun, ya, itu hak Allah. Allah berdaulat di sana. Dan sekarang bangsa Israel yang diwakili oleh pemazmur, ya, setelah mengalami ini dia baru sadar, ya, baru menghargai apa artinya bersekutu dengan Tuhan itu, ya. Dulu mereka, ya, mengabaikan Tuhan, ya, tidak menaruh perhatian akan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya, dalam firman, dalam teguran-teguran, dalam kasih-Nya. Sekarang bangsa Israel tiba pada yang dia mengerti, ya, memahami bahwa sesungguhnya bersekutu dengan Tuhan itu merupakan suatu anugerah. Ada kalanya Tuhan tidak mau ditemui. Dan ketika kita ada waktu, ya, diberikan anugerah untuk bersekutu dengan Tuhan, maka kita harus pakai anugerah itu, ya. Jadi mereka tidak punya hak apapun untuk memaksa Allah untuk merespon mereka. Ya, kalau Tuhan gak mau ditemui, ya gak mau. Tuhan, kedaulatan Tuhan. Saudara kasihan Tuhan, pemazmur hanya bisa mengharap belas kasihan dari Tuhan, ya, dan meratapi kerinduannya, ya. Dan dia berkata kan,
air mataku. Ayat yang keempat ini. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana agama? Saudara, di dalam pembuangan bangsa Israel menerima perlakuan yang tidak enak ya. Ya mungkin juga tekanan-tekanan ya, agar menyembah dewa-dewa orang Babel ya. Kan orang pasti bangsa Babel ini bertanya gitu kepada bangsa Israel ya, mana Allahmu? Kalau ada Allahmu kan bisa menolong kalian ya, bangsa Israel ya. Dan begitu banyak cemoohan yang dilontarkan oleh bangsa Babel ini ya, sehingga menghancurkan hati bangsa Israel ya. Bagaikan anak ayam yang kehilangan hidupnya ya, tidak punya tempat untuk berlindung ya. Karena itu ia berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam, sepanjang hari ia berduka ya, dirundung kesedihan. Saudara, dalam Alkitab juga ada beberapa orang yang pernah mengalami kehilangan Allah dalam hidupnya. Yang pertama adalah Daud. Daud juga pernah merasakan kehilangan Allah di dalam hidupnya ya. Di Mazmur 63 ayat 2 ya, Daud meratap kepada Tuhan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadaku, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Daud juga pernah mengalami ketika Tuhan jauh dari Daud ya. Daud merasa kehilangan Allah dalam hidupnya. Demikian juga Ayub ya. Ayub juga pernah merasakan demikian. Dalam Ayub pasal 23 ayat 8 sampai ayat 9, Ayub pernah melihat ya, merasakan ketidakhadiran Allah dalam kehidupan dia ya, sehingga Ayub berduka cita dan dia mengeluh, sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak aku dapati dia. Di utara aku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Bahkan juga Yesus Kristus, saudara, Matius 15 ayat 34, ketika di atas kayu salib, Yesus Kristus mengalami absen dari Allah Bapa ya. Ketika Yesus sekarat ya, disalib ya, dan Yesus membutuhkan ya, dia ingin penyertaan Tuhan dan penghiburan dari Tuhan, tapi Allah memalingkan mukanya ya. Dan disitulah Yesus menjerit, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam kudus kasih Tuhan, kita bisa juga memiliki pengalaman yang sama ya dengan mereka ini ya. Perasaan yang ditinggalkan oleh Tuhan ya. Mungkin sebagian dari kita pernah menyimpan kepahitan ya, ya, karena ya mungkin ya karena itu doa nggak pernah dijawab, kadang-kala nggak ada damai gitu, saudara ya.
Tapi tidak boleh saudara ya. Memang perasaan jauh dari Tuhan itu gak enak ya. Dan saya pikir juga wajar bila kita pernah merasa kecewa kepada Tuhan ya. Kita merasa ditinggalkan dan diabaikan oleh Tuhan ya. Dan juga wajar bila kita ketika menghadapi demikian, kita wajar juga boleh ngeluh ya, boleh kita meratap ya kepada Tuhan ya, seperti yang dilakukan oleh pemazmur ini ya. Dan saya percaya Tuhan memahami segala kekecewaan kita, kesakitan kita ya, kesedihan kita, ataupun juga ketakutan kita. Tapi saudara, harus kita ingat bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang mudah tersinggung ya, bukan Tuhan yang pemarah ya. Namun jangan kita cuma berhenti sebatas meratap ya, itu bersedih terus ya. Karena dengan demikian iman kita akan terpuruk ya. Tapi marilah kita mau maju sambil berharap. Dan inilah yang dilakukan oleh pemazmur ya, bahwa pemazmur mengubah ratapan menjadi kemenangan. Caranya dengan ibadah ya. Pertama adalah mari kita mau ingat ya masa-masa indah bersama Tuhan. Setelah sekian lama pemazmur membiarkan jiwanya terpuruk ya, dan dia memutuskan untuk tidak membiarkan keadaan tersebut berlarut-larut ya, dan dia sekarang mau mengarahkan mata imannya kembali kepada Tuhan ya. Karena di ayat yang 5 kan, sehingga dia berkata, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jadi apa maksud perkataan ini? Rupanya pemazmur ini mengingat masa-masa indah bersama Tuhan dulu ya, sebelum bangsa Israel dijajah, sebelum bangsa Israel dibuang ke Babel ya. Pada waktu itu mereka sering mengadakan perayaan, sering mengadakan ibadah kebaktian di bait Tuhan ya, di Yerusalem. Dan pemazmur ini sebagai salah satu penyanyi dari Bani Korah ya, dia memimpin umat Israel berjalan ke rumah Tuhan ya, di dalam kepadatan umat-umat yang berduyun-duyun datang untuk bersembahyang ya. Dia berjalan mendahului mereka dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur ya, melangkah untuk bertemu dan menyembah Tuhan. Di sanalah Allah telah menanti mereka seperti seorang bapa menantikan anak-anaknya ya. Kehadiran dan penerimaan Tuhan mendatangkan sukacita besar bagi umat Israel pada waktu itu ya. Allah yang kita sembah bukan Allah yang dingin, bukan Allah yang acuh tak acuh ya, bukan Allah yang tidak peduli apa yang dialami oleh umatnya. Sebaliknya saudara, dia adalah Allah yang hangat, yang mau menerima persekutuan dari umatnya, yang penuh perhatian pada umatnya. Dan inilah satu manis yang dikenang oleh pemazmur ya, bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, mengenang satu manis bersama Tuhan itu penting bagi pemazmur, dan itu juga penting bagi kita ya. Khususnya jika jiwa kita sedang gundah gulana, ketika kita saat ini mungkin meragukan kasih Tuhan, marilah kita mau mengenang, marilah kita mau melihat misalnya album foto kita ya. Kita lihat album foto kenangan kita dengan Tuhan. Ada banyak momen-momen yang indah yang kita lewatkan dengan Tuhan. Dan pada saat itu ya, kita merasa kagum akan pribadinya, kita kagum ya akan kasihnya. Kebaikan dari Tuhan itu sungguh besar dalam kehidupan kita. Kasih setianya Tuhan itu besar dalam kehidupan kita. Pada saat itu gak ada keraguan sama sekali kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang selalu menepati janji-janjinya. Dan inilah sudah kenangan-kenangan manis inilah
yang bisa mengembalikan iman percaya kita kepadanya. Setiap dari kita pasti mempunyai album foto kenang-kenangan dengan Tuhan, ya. Setelah kita ikut Tuhan bertahun-tahun lah, ya, bergaul akrab dengan Tuhan, ya. Dan album kenangan itu semakin banyak. Ya, foto-foto itu mengisahkan cerita yang berbeda, tapi pesannya yang terkandung itu sama, itu bahwa Allah benar-benar mengasihi kita. Nah, saudara, pemazmur mengubah ratapan menjadi kemenangan. Yang pertama yang dilakukan adalah mengingat masa-masa indah bersama dengan Tuhan. Lalu yang dilakukan yang kedua adalah mengendalikan perasaan dan pikiran. Hal kedua yang diperbuat pemazmur untuk membangkitkan imannya kembali adalah pemazmur mengendalikan perasaannya dengan pikirannya. Di ayat ke-6 yang A, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Pemazmur bertanya pada jiwanya sendiri, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Saudara, di dalam diri pemazmur seolah-olah ada dua pribadi yang saling silang pendapat, saudara, ya, yaitu ada pikiran dan jiwa. Pikiran mewakili pengenalan akan Tuhan, sedangkan jiwa mewakili perasaan yang berespon, ya, terhadap persoalan-persoalan yang pemazmur hadapi, ya. Selama ini diri pemazmur dikuasai oleh perasaannya, ya, sehingga imannya terombang-ambing, ya. Namun setelah membuka kembali album, ya, kenangan dengan Tuhan dan memperoleh keyakinan bahwa selama ini Allah adalah pribadi yang setia, ya, Allah itu adalah pribadi yang baik, sehingga pemazmur menggut jiwanya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Walaupun tampaknya Tuhan absen, walau tampaknya Tuhan gak peduli, walau tampaknya Tuhan tidak bertindak apa-apa untuk menolong dia dan bangsa Israel, itu bukan berarti bahwa Allah tidak setia. Pemazmur menyadari bahwa ia tidak bisa dikendalikan oleh perasaannya sendiri, emosinya sendiri. Dalam Mazmur 13 ayat 5 kata, dalam Ibrani maksud saya, Ibrani 13 ayat 5, Allah berkata, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Dan inilah janji Tuhan, saudara. Tuhan menginginkan kita memahami kebenaran ini tanpa keraguan sedikit pun, ya. Dan ketika kita mengetahui kebenaran tentang hal tersebut, ya, kita harus memutuskan apakah kita mempercayai kebenaran ini atau kita hanya mengikuti perasaan kita saja, ya. Tapi saudara, ketika kita mempercayai Tuhan, kita harus berkata, aku percaya kepadamu meski aku tidak merasakan kehadiran, meski aku tidak melihat pertolongan Tuhan dalam hidupku. Kita harus percaya atas setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang terakhir, saudara, apa yang dilakukan pemazmur adalah menaruh harapan pada Allah sebagai sumber pertolongan. Saudara, setelah pemazmur menegur jiwanya yang terombang-ambing, ya, dan di ayat ke-6-nya kan berkata, berharaplah kepada Allah. Saudara, sekarang pengenalan akan Allah sudah mulai mendominasi perasaan yang pesimis, ya. Pemazmur bangkit dari perasaan mengasihi diri sendiri, ya, dan kembali percaya janji Tuhan, ya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Walaupun doanya belum terjawab,
walaupun permohonannya belum terpenuhi, walaupun keadaan belum berubah, ia beriman bahwa Allah hadir sama seperti ketika dulu di Yerusalem. Itu sebabnya pemazmur berkata, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan aku. Saudara, inilah suatu komitmen yang harus kita buat. Komitmen untuk bersyukur kepada Tuhan. Wajah pemazmur yang dirundung oleh ratapan dan sekarang berubah menjadi sukacita karena pemazmur ini kembali berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara Tuhan, berharap pada Tuhan pada masa-masa sulit, ya, apalagi setelah Tuhan tampaknya mendiamkan kita dalam pergumulan kita, bukanlah hal yang mudah, ya, namun menjalani masa-masa sulit tanpa harapan, ya, ibaratnya sebuah perahu yang terombang-ambing tanpa arah, ya, di tengah lautan yang luas. Harapan kepada Tuhan adalah keyakinan bahwa apa yang Tuhan sudah firmankan atau Tuhan janjikan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, harapan itu berkaitan dengan iman. Ketika kita percaya kepada Tuhan dengan segala perkataan-perkataan, dengan segala janji-janjinya, maka itu kita mempunyai harapan. Berharap pada Tuhan tidak berarti kesulitan hidup kita itu selesai, saudara. Kadang malah makin berat. Namun semangat hidup itu akan berubah. Kita lebih yakin lagi pada Tuhan. Kita tidak lagi seperti orang yang meraba-raba dalam gelap yang nggak tahu mau jalan kemana. Tapi ketika ada harapan dalam Tuhan, kita bisa berjalan di dalam kepastian. Saudara, di dalam kepedihan Yesus, ya, ketika disalib, dia menjerit, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Suatu pertanyaan yang lain dari hati yang tersayat, ya, disalibkan oleh manusia dan ditinggalkan oleh Tuhan. Satu-satunya, saudara, perlindungan yang bisa kita harapkan, ya, dari Tuhan Yesus malah memalingkan wajahnya. Namun saudara, kalau kita ingat sebelum hembusan napas terakhir dari Yesus, ya, Yesus kembali menyatakan imannya dan pengharapannya kepada Allah Bapa, dan dia berkata, Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Saudara, penderitaan dan kematian itu tidak berlalu, tapi pengharapannya kepada Tuhan memberikan Yesus keberanian, memberikan damai sejahtera untuk menjalani semua yang harus Tuhan Yesus jalani, ya. Dan kalimat terakhir dari Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Nah, kita lihat bahwa Yesus telah mengubah tatapannya, ya, menjadi kemenangan. Ayat terakhir dalam Wahyu 21 ayat 6, Yesus berkata, Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang terakhir. Orang-orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Dan Yesus sendiri adalah sumber air kehidupan itu. Maka itu saudara, mari datanglah kepada Yesus. Berharaplah kepada Yesus. Jangan biarkan kita berlarut-larut dalam kepedihan kita, kesedihan kita, pergumulan kita. Kalau kita berlarut-larut, maka hidup kita akan hancur, saudara. Tapi marilah kita mau tetap percaya
Mari kita tetap berharap pada Tuhan sebagai penolong kita. Meskipun Tuhan tampaknya absen ya, di tengah-tengah hubungan hidup kita yang berat ini. Ya. Mari kita mau contoh Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus mengubah ratapan menjadi kemenangan. Amin. Haleluya. Kita mau angkat satu pujian. Saya persilakan berdiri seperti rusa yang haus di luar sungai. Hatiku tak
daripada Engkau Tuhan. Seringkali kami meragukan, seringkali bahkan kami tidak mempercayai Engkau Tuhan. Bahkan kami marah sehingga kami menjauh dan meninggalkan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Sesungguhnya Engkau sumber hidup kami. Binasalah kami jika kami tidak mempercayai Engkau. Jika pengharapan kami di luar daripada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sangat indah pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa menjadi seperti rusa yang selalu merindukan air sungai kehidupan itu, yaitu Engkau Tuhan. Jiwa kami selalu haus akan Engkau. Kami selalu lapar akan Engkau Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Berkati setiap telinga mendengar, pikiran bahkan hati kami terbuka untuk firman-Mu memenuhi hidup kami. Tiba waktu yang baik juga kami mengucap syukur lewat persembahan yang kami berikan pada pagi hari ini. Dan kami akan memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Kasih setia saudara terima. Pada minggu mendatang kita akan mengadakan ibadah raya yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Untuk pelayan perjamuan kudus itu adalah Bapak Gultom dan Bapak Hengki Siregar, ya. Aser, Bapak Dapot Sionturi dan Bapak Prasetyono. Di bawahnya ada pelayan perjamuan kudus. Masih berlaku ibadah seperti ini dan diharapkan kerjasamanya dalam mengisi data atau absen.
Dan saya juga silakan Bapak Ibu yang mungkin kesulitan untuk mengisi absen bisa japri ke saya, membantu untuk mengisi absen atau data kehadiran baik di ibadah sesi pertama dan ibadah sesi kedua. Ada pengumuman lain dari pengurus wadah? Jika tidak ada, kita akan tutup ibadah sesi pertama ini. Sebelumnya kita semua bangkit berdiri, kami memuji kebesaran. Puji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Bersyukur dan terima kasih atas segala kebaikan dari Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan sudah menyertai dan memimpin kami. Dipuji nama Yesus. Terima kasih. Dan setiap pujian yang penyembahan kami angkat bagi-Mu Tuhan boleh menjadi lebih baik hal daripada. Terima kasih yang sudah baik. Kami doa untuk semua jemaat GPDI Bukit Syam tempat Cakung dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati dalam suatu kerjaan kehidupan rumah tangga kita semua, dan biarlah sukacita dan bencana Tuhan boleh ada di tengah-tengah keluarga jemaat GPDI Bukit Syam tempat Cakung. Dan juga berdoa untuk mungkin ada jemaat yang mengalami sakit penyakit. Kami percaya bila Yesus yang boleh menyembuhkan. Bila ada jemaat yang mengalami susah, sukacita dari Roh Kudus yang akan boleh memberikan sukacita yang berlimpah dalam kehidupan mereka. Terpuji nama Yesus. Terima kasih, Tuhan berkati semua pelayan Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati secara berbeda. Dan juga mengakhiri pada pagi hari ini, dan kami akan pulang. Tuhan sertai kami dan akan pulang masing-masing, dan sepanjang minggu yang akan kami jalani berikut ini ya Tuhan, kami serahkan semuanya pada Yesus Tuhan yang selalu menyertai, memimpin kami, dan apa yang menjadi kebutuhan kami percaya Tuhan akan mencukupkan semuanya. Dan sehat-sehatkan kami semua ya Tuhan, dan hidup kami dari segala sakit penyakit itu, supaya kami tetap eksis dan kami beribadah maupun kami beraktivitas hari lepas hari. Puji nama Yesus. Terima kasih. Haleluya. Sudah kasih Tuhan, marilah kita pulang membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, kasih anaknya Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita sepanjang hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih.